Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzl bin Arif. Manusia Merdeka Said Didu mengkritik keras langkah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan Kapolri itu membuka jalan bagi para perwira Polri aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian yang sebelumnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kebijakan ini tidak hanya bermasalah secara konstitusional, tapi juga menunjukkan sikap membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan aparat kepolisian aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Dalam pandangan Said Didu, yang selama ini dikenal sangat vokal mengkritik kekuasaan, rangkaian langkah Kapolri tersebut bukan sekedar pelanggaran prosedural. Said Didu menyebutnya sebagai kudeta sunyi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam hitungan Said Didu, dalam beberapa bulan terakhir ini Kapolri setelah 2 kali melawan negara. Pertama dengan membentuk tim reformasi Polri secara internal mendahului tim yang dibentuk oleh Presiden. Dan yang kedua dengan menerbitkan peraturan Kapolri yang bertentangan dengan keputusan MK. Pertanyaannya menjadi tajam dan sangat politis. Apakah Presiden Prabowo masih mengendalikan kekuasaannya secara de jure dan de facto? Ataukah negara hukum ini sedang dilemahkan dari dalam oleh aparatnya sendiri yang dia sebut sebagai kudeta sunyi tadi? Saya Didu mulai menyoroti ini hari Jumat yang lalu, 12 Desember 2025, tidak lama setelah keputusan Kapolri itu diumumkan kepada publik. Saya Didu kemudian mengunggah pernyataan keras melalui akun X miliknya, @msaid.didu. Dan dalam cuitan itu, Said Didu secara langsung itu diabahkan menyentil Presiden Prabowo Subianto yang mempertanyakan legitimasi kekuasaan negara. Dia menulis begini, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Ini jadi dicolek langsung Pak Prabowo-nya ya. Mohon bertanya, apakah Bapak secara de jure dan de facto masih mengendalikan kekuasaan di Indonesia? Dan apakah Indonesia masih negara hukum? Atau memang kudeta sunyi sedang berjalan cepat? Dan kemudian saya di situ kan melampirkan ada 2 berita, yaitu berita yang pertama tentang Perpol Kapolri yang baru diterbitkan, dan kemudian berita yang sebelumnya, ya ini berkaitan dengan pembentukan tim reformasi. Menurutnya ini menunjukkan adanya pembangkangan Kapolri terhadap negara dan presiden. Cuitan saya itu sangat viral dan diberitakan oleh sejumlah media nasional, misalnya ada Warta Kota, jaringan Tribun News, dan Anda tahu sendiri kalau Tribun News itu kan banyak sekali jaringan di seluruh Indonesia ya. Dan mereka mengangkat judul bernada konfrontatif. Said Didu sebut Kapolri Jenderal Listio 2 kali melawan negara. Pak Presiden ini kudeta sunyi. Selang sehari kemudian, hari Sabtu 13 Desember 2025, Said Didu kembali menegaskan tuduhannya melalui unggahan lanjutan di akun X-nya. Dalam pernyataannya itu ya secara eksplisit menyebut Kapolri Listio Sigit Prabowo telah 2 kali melakukan tindakan yang ia kategorikan sebagai melawan negara. Dan ia kembali mengajukan pertanyaan kepada publik, apakah Prabowo masih berfungsi sebagai presiden secara efektif? Kalau kita runut ke belakang, ya kritik Said Didu ini tidak hanya sekedar sekedar kritik tanpa tanpa berdasarkan data. Karena dia merujuk itu kalau secara kronologi sangat konkret dan itu bisa diverifikasi. Anda tinggal buka-buka media, Anda pasti akan menemukan. Pada tanggal 11 September 2025 itu Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Gerakan Nurani Bangsa. Ini sebagai rangkaian setelah kerusuhan pada bulan Agustus, akhir bulan Agustus kan kemudian Presiden Prabowo itu bertemu dengan sejumlah tokoh dan elemen masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan. Dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan komitmennya untuk membentuk tim reformasi Polri sebagai respon atas tuntutan publik terhadap pembenahan institusi kepolisian. Karena pada kerusuhan akhir Agustus itu kan polisi sangat disorot. Itu antara lain karena ada seorang korban driver ojol muda itu yang dilindas oleh kendaraan Barakuda Brimob Polda Metro Jaya, dan juga kemudian aksi kekerasan dalam menangani unjuk rasa. Namun tunggu punya tunggu, tapi Presiden nggak segera mengumumkan itu siapa yang akan jadi anggota tim reformasinya, walaupun Pak Mahfud MD misalnya sudah mengaku dihubungi oleh timnya Pak Prabowo. Kalau nggak salah waktu itu sebutnya adalah Letkol Teddy yang meminta kesediaannya untuk menjadi
anggota tim reformasi, dan Pak Mahfud MD itu menyatakan kesediaannya. Tapi tunggu-tunggu itu nggak segera-segera diumumkan. Yang terjadi malah ini pada tanggal 17 September 2025, hanya 6 hari setelah pernyataan Presiden Prabowo tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu telah menandatangani pembentukan tim reformasi internal Polri. Itu timnya terdiri dari 56 perwira aktif, dipimpin oleh seorang bintang 3 yang menjadi Kalem Diklatpol, kepala lembaga Diklatpol. Jadi apa ya, pendidikan dan latihan kepolisian ini yang berpusat di Lembang. Jumlah anggotanya sangat banyak ya. Ini ada perwira tinggi dan ada perwira menengah. Jumlahnya banyak banget tadi karena sampai 56 perwira aktif. Tim ini kemudian diumumkan secara resmi oleh Divisi Humas Polri pada tanggal 22 September 2025. Bertepatan dengan keberadaan Presiden Prabowo di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri dan menyampaikan pidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini momen yang sangat penting ya, karena buat Pak Prabowo sendiri tentu sangat bersejarah, tapi buat bangsa Indonesia ya ini untuk pertama kalinya selama 10 tahun ketika Jokowi menjadi presiden, dia tidak pernah hadir di sidang umum PBB ini. Langkah Kapolri itu segera memicu kritik luas. Banyak pengamat menilai pembentukan tim internal tersebut sebagai bentuk insubordinasi karena mendahului kebijakan presiden dan menunjukkan resistensi institusional terhadap reformasi eksternal. Kritik semakin menguat setelah Kapolri dalam sebuah wawancara dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV pada waktu itu dia menyatakan sebagus apapun tim reformasi itu kalau tidak ada keinginan dari dalam untuk melakukan reformasi yang nggak ada gunanya gitu. Jadi ini pernyataan ini kemudian ditafsirkan bahwa itu sebagai bentuk resistensi secara terbuka. Karena ini pernyataan ini dinilai defensif dan tidak menunjukkan ketuduhan pada agenda reformasi sipil. Yang menarik, hingga isu itu bergulir, tidak ada teguran langsung dari Presiden Prabowo. Nah, bahkan Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, justru menyatakan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah Kapolri. Dan Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa tim internal Polri tersebut itu berbeda dengan tim reformasi bentukan Presiden. Akhirnya Presiden Prabowo baru melantik tim reformasi Polri versi pemerintah itu pada tanggal 7 November 2025, hampir 2 bulan lebih lambat dibandingkan tim bentukan Kapolri. Tim ini beranggotakan 10 orang, dengan 5 diantaranya berasal dari unsur Polri, dan salah satunya adalah Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sebuah komposisi yang makin memicu kekecewaan publik. Dan ini tentu saja menurunkan ekspektasi terhadap hasil reformasi. Saya sendiri kan pada waktu itu langsung menyatakan jangan terlalu berharap ya, nanti kalau nggak mau kecewa. Nah, realitasnya kan seperti ini sekarang ya. Bagaimana dengan Perpol nomor 10 tahun 2025? Ini juga nggak kalah menariknya. Pada tanggal 10 Desember 2025, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025. Ditandatangani oleh Kapolri ya. Dan waktu penerbitan ini kembali lagi menimbulkan tafsir politik. Saya ingatkan tadi ya bahwa ketika membentuk tim reformasi Polri itu pengumumannya juga saat Presiden Prabowo ada di luar negeri, di PBB. Nah sekarang ini, kalau Anda cek jadwalnya Presiden Prabowo, maka pada tanggal 10 itu Presiden Prabowo sedang berada di Rusia, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Dan yang cukup mengejutkan, sehari kemudian peraturan tersebut diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, Pak Dahana Putra namanya ini. Apakah Kementerian Hukum juga tidak mengingatkan soal ini ada kemungkinan ada benturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Ini sama halnya juga kemarin ketika Mahkamah Konstitusi itu mengumumkan keputusannya itu kan Pak Menterinya sendiri Pak Supratman Andi Aktas juga menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Artinya mereka yang sedang di dalam jabatan itu tidak perlu mengundurkan diri. Nah, tapi kalau sekarang ini kan aturan baru ya, dan kemudian diterbitkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal kunci dalam peraturan ini adalah pasal 3 ayat 1 ya, Perpol nomor 10 ini ya, yang menyebutkan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di kementerian, lembaga, badan atau komisi ya, termasuk organisasi internasional. Ketentuan ini secara langsung dipersoalkan karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan larangan rangkap jabatan sipil bagi aparat Polri aktif. Syaratnya harus pensiun atau mengundurkan diri.
Nah, dalam Perpol tersebut secara rinci membuka penempatan personil Polri aktif di 17 institusi. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN, serta lembaga strategis seperti Lembaga Ketahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, dan KPK. Dalam aturan itu ditegaskan pula bahwa penugasan mencakup jabatan manajerial maupun non-manajerial. Hingga kini belum ada pernyataan korektif atau terbuka dari Presiden Prabowo terhadap penerbitan Perpol itu. Mungkin alasannya ya karena Presiden Prabowo kan setelah kembali dari luar negeri, setelah dari India dan Rusia, itu langsung berkunjung ke tempat bencana ya di Aceh dan Sumatera Utara. Mungkin belum sempat mendapat laporan itu, begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bahwa urgensinya dari Perpol itu, yang tadi bisa mengguncang legitimasi kekuasaannya Presiden, harusnya itu menjadi prioritas dari Presiden. Jadi dari rangkaian peristiwa itulah yang kemudian oleh Said Didu disimpulkan, dirangkum, disimpulkan itu menjadi dua tindakan melawan negara. Dalam narasinya, masalah utama bukan sekedar soal administratif atau perbedaan tafsir hukum, melainkan soal hierarki kekuasaan dan supremasi konstitusi. Jika putusan Mahkamah Konstitusi bisa dikesampingkan oleh peraturan Kapolri, dan jika agenda reformasi Presiden bisa didahului oleh kebijakan internal kepolisian, makanya wajar kemudian Said itu mempertanyakan itu dan ini menjadi relevan untuk diuji secara publik. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali atas arah negara? Presiden sebagai pemegang mandat rakyat atau institusi bersenjata, institusi sipil bersenjata yang bergerak dengan logika dan kepentingannya sendiri. Di titik inilah istilah kudeta sunyi memperoleh maknanya, bukan pengambil alihan kekuasaan secara kasar, melainkan ini menggerus kewenangan sipil secara perlahan, administratif, dan nyaris tanpa suara, kecuali karena diributkan oleh publik. Dan publik menunggu satu hal yang paling mendasar, apa langkah dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau merujuk pada pengalaman sebelumnya, yakni pembentukan tim reformasi Polri, jelas ini kita bersiap-siap harus kecewa lagi. Presiden memang akhirnya membentuk tim, tetapi langkah itu datang terlambat dan dengan komposisi yang justru memperkuat kesan bahwa reformasi Polri tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Ketika setengah anggotanya berasal dari Polri sendiri, kan ya kita sulit dong berharap pada perubahan yang benar-benar independen dan substantif. Nah sekarang persoalannya itu jauh lebih serius. Dalam kasus peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025, problemnya tidak lagi bersifat politis atau administratif, melainkan konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ketika Kapolri menerbitkan peraturan yang secara terang benderang membuka ruang bagi Polri aktif menduduki jabatan sipil, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar tafsir hukum, ini melainkan supremasi konstitusi dan hierarki kekuasaan negara. Karena itu, jika tidak ada teguran terbuka, koreksi tegas, atau bahkan langkah pencopotan Kapolri, ya wajar kalau publik bertanya-tanya siapa sesungguhnya yang berkuasa di negeri ini. Kalau dalam bahasanya Said Didu tadi kan pertanyaannya itu dirumuskan lebih tajam dan menurut saya cukup mengganggu ini ya. Mengganggu dalam tanda petik ya. Apakah Presiden Prabowo itu masih berkuasa secara de jure atau de facto atau hanya secara de jure sementara secara de facto kekuasaannya telah bergeser? Jika seorang Kapolri dapat mendahului agenda Presiden, mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan tetap di posisinya tanpa konsekuensi apapun, maka ini ya publik seperti Said Didu tadi berhak bertanya, apakah posisi Kapolri ini lebih kuat dibandingkan Presiden Republik Indonesia? Pertanyaan dalam nada getir dan miris itulah yang kini menggantung di ruang publik dan hanya bisa dijawab bukan dengan pernyataan melainkan tindakan nyata dari Presiden Prabowo Subianto. Saya Sumunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.